Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Cinta Terhalang Takdir, part 29. Kamu pikir minta maaf saja cukup? Aku akan laporkan kamu ke polisi atas tindakan kamu ini, ucap Randy geram. Tolong Randy, Dina, jangan laporkan aku. Aku sudah mengakui kesalahanku. Kalau kalian melaporkan ini, bukan hanya aku yang dipenjara, tapi Laras juga. Aku hanya membantunya karena dia temanku, balas Ardi. Randy terdiam. Dia sadar tak mungkin membiarkan Laras di penjara, walaupun Laras telah melakukan hal bodoh, tapi Laras tetap istrinya. Jadi Laras yang suruh kamu melakukan ini? Tanya Dina yang terkejut. Iya, jadi dia sengaja kenalin aku sama kamu dan membuat rencana ini supaya Randy menjauh dari kamu, Dina, ucap Ardi. Dina tak menyangka Laras tega padanya. Dina pun mengatur nafas, berusaha mengatur perasaannya yang semakin sedih. Di balik itu dia kasihan pada Randy. Randy pasti sangat kecewa. Ren, kasihan Laras. Biarkan Ardi pergi dan maafkan saja mereka, pinta Dina dengan tulus. Baiklah, Ardi, kami akan memberikan kamu satu kesempatan. Tapi ingat, jika kamu mengulanginya, aku tidak akan segan-segan melaporkanmu ke polisi. Randy menarik nafas panjang, mencoba meredam amarahnya. Terima kasih Randy, aku janji aku tidak akan mengulanginya lagi, ucap Ardi mengangguk lemah. Dina yang masih duduk dengan wajah tegang akhirnya berkata, kamu boleh pergi sekarang, Ardi, dan jangan coba-coba mendekati aku lagi. Ardi berdiri perlahan, membungkuk sedikit sebelum keluar dari rumah Dina. Setelah pintu tertutup, Dina menatap Randy dengan perasaan lega. Ren, makasih banyak atas bantuanmu. Makasih sudah mau menemani aku, ucap Dina yang dijawab anggukan oleh Randy. Sama-sama Dina, jangan takut lagi. Kalau ada apa-apa, jangan ragu kabari aku, ucap Randy. Beberapa saat kemudian, Randy kembali ke rumahnya untuk menghadapi Laras. Setiap langkah menuju rumahnya terasa berat. Bayangan kejadian terakhir masih menghantui pikirannya. Sesampainya di rumah, dia menemukan Laras duduk di ruang tamu dengan wajah yang terlihat lelah dan penuh penyesalan. Randy, kata Laras pelan saat melihat suaminya masuk. Kamu pulang? Randy tidak langsung menjawab, hanya duduk di hadapannya dengan tatapan yang masih penuh amarah dan kekecewaan. Laras, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kepercayaan yang kita bangun selama ini hancur begitu saja. Laras menundukkan kepalanya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Aku tahu, Ren. Aku sangat menyesal. Aku tidak bisa berpikir tentang apa yang sudah aku lakukan. Laras, kenapa kamu melakukan semua ini? Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Aku sudah menepati janji. Aku ikuti semua keinginan kamu supaya kamu bahagia. Aku pun selalu setia. Tapi kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Aku merasa sangat cemburu pada Dina. Aku takut kehilangan kamu, Ren. Dan karena ketakutanku, aku melakukan hal-hal yang sangat bodoh ini. Aku sadar aku sudah merusak segalanya. Kamu tahu Laras, cinta dan kepercayaan adalah dasar dari hubungan kita. Tanpa itu, hubungan seperti apa yang kita bangun? Kata Randy dengan nada dingin. Dan sekarang, aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa mempercayai kamu lagi. Laras terisak, wajahnya penuh penyesalan. Aku tahu Ren, tapi tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku mohon maafin aku.
Aku butuh waktu, Laras. Aku butuh waktu untuk berpikir. Randy langsung berdiri, merasa sangat berat untuk tetap tinggal di ruangan itu. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang mencekam di rumah mereka. Randy dan Laras hidup seperti dua orang asing yang terperangkap dalam rumah yang sama. Laras mencoba berbagai cara untuk mendapatkan kembali perhatian Randy, tetapi semuanya sia-sia. Randy tetap bersikap dingin dan menjauh. Beberapa hari kemudian, Laras tidak tahan lagi dengan sikap dingin Randy. Malam itu, ia mendekati suaminya yang duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. "Ren, kita tidak bisa terus seperti ini," kata Laras, suaranya bergetar. Randy menoleh perlahan, tatapannya kosong. "Apa maksudmu, Laras?" Laras menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. "Jika kamu sudah tidak bisa memaafkan aku, jika kamu sudah tidak bisa mempercayai aku lagi, mungkin lebih baik kita berpisah." Randy hanya diam, tatapannya tidak berubah. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, membuat Laras semakin hancur. Sebenarnya Randy kaget mendengar ucapan Laras. Dia tidak berpikir untuk berpisah, tapi sejujurnya dia pun merasa bahwa perasaannya pada Laras benar-benar sudah terkikis habis. Air mata mengalir deras di wajah Laras. "Aku tidak ingin kehilangan kamu, Randy. Tapi aku juga tidak ingin melihat kamu menderita karena aku. Aku sadar, kamu mungkin bilang kalau kamu mencintai aku. Tapi selama pernikahan kita, aku merasa kamu hanya terpaksa bersama aku. Di hati kamu cuma ada Dina, jadi lebih baik kita pisah saja." Randy tetap diam, tak memberanikan jawaban apapun, tak memberikan jawaban apapun. Laras yang semakin terluka akhirnya beranjak dari tempat itu, merasa putus asa dan sendirian. Keesokan harinya, Randy terus berpikir dengan apa yang Laras ucapkan. Dia merasa bahwa cintanya pada Dina memang belum hilang hingga saat ini. Dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Dina. Ia merasa perlu bicara dengan Dina, mengakui perasaannya yang sebenarnya. Sesampainya di rumah Dina, dia mengetuk pintu dan Dina membukanya dengan senyum lembut. "Ren, ada apa?" tanya Dina dengan nada khawatir, melihat ekspresi Randy yang penuh beban. Randy menghela nafas panjang sebelum akhirnya berkata, "Dina, aku mau bicara sesuatu sama kamu." "Ada apa? Apa ada masalah?" tanya Dina heran. "Laras minta pisah." "Aku bingung, Dina. Aku merasa Laras benar. Aku tidak akan bisa membahagiakan dia. Aku harus jujur. Sebenarnya aku masih sangat mencintai kamu. Kalau aku berpisah dari Laras, apakah kamu bersedia menerima aku?" Dina terkejut mendengar pengakuan Randy. Ia menatap Randy dengan mata penuh kebingungan dan simpati. "Ren, aku tidak tahu harus bilang apa." "Aku butuh tahu, Dina. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Laras selalu menuntut untuk aku bersama dia tiap saat. Harusnya aku sebagai suami bisa melakukan itu. Tapi setiap kali aku mendengar sesuatu tentang kamu, aku gak bisa menahan diri untuk datang. Aku sadar kalau pernikahan aku gak akan bahagia. Laras akan merasa terus sakit hati. Dan aku takut dia melakukan hal yang tidak wajar lagi seperti kemarin." Dina menarik nafas dalam-dalam. Dia berusaha menenangkan diri. Dia tak menyangka akan sejauh dan serumit sekarang ini. "Ren, aku mengerti perasaanmu. Tapi kamu harus ingat, Laras sangat mencintai kamu. Dia melakukan semua ini karena dia takut kehilangan kamu. Tapi dia sudah menghancurkan kepercayaan aku, Dina. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya lagi. Dia sangat mengecewakan aku dan rasanya sulit memaafkan dia."
Dina menggenggam tangan Randy dengan lembut. Ren, cinta dan kepercayaan memang sulit dipulihkan. Tapi aku tidak ingin menjadi alasan kamu meninggalkan Laras. Kasihan dia, Ren. Dia pasti sangat menderita sekarang. Dia seperti ini karena sangat mencintai kamu. Kamu ingat berapa kali kamu mengecewakan dia karena aku? Tapi dia selalu memaafkan kamu dan berusaha menerima. Sementara Laras baru kali ini melakukan kesalahan. Walaupun fatal, tapi jangan biarkan satu kesalahan itu membuat kamu melupakan kesempatan berkali-kali yang dia berikan. Juga kebaikan dia. Randy menundukkan kepala, merasa bingung dan terjebak. Dina, aku tidak tahu harus bagaimana. Dina tersenyum lembut meskipun hatinya berat. Ren, cobalah beri Laras kesempatan. Cobalah untuk memperbaiki hubungan kalian. Jika setelah itu kamu masih merasa tidak bisa, barulah pikirkan langkah selanjutnya. Randy mengangguk pelan, merasa sedikit lega dengan nasihat Dina. Terima kasih Dina, kamu selalu tahu cara menenangkan hati aku. Dina tersenyum dan mengusap lengan Randy. Aku selalu ada untukmu, Ren. Tapi kali ini cobalah untuk memperbaiki hubunganmu dengan Laras. Mungkin masih ada harapan. Kamu harus benar-benar mencintai dia sepenuhnya. Karena akan sangat menyakitkan untuk seorang wanita jika suaminya mencintai wanita lain. Jadi lebih baik lupakan aku. Kita tetap bisa jadi teman. Ucap Dina tersenyum. Walaupun dalam hatinya sebenarnya dia pun merasa sedih.